Pernahkah kalian membayangkan, seorang pria yang sehari-harinya hanya memegang kain pel, sering dibentak, dan dianggap tidak ada harganya, ternyata menyimpan kemampuan luar biasa yang bisa mengguncang dunia bisnis internasional? Di balik seragam birunya yang lusuh, tersimpan naga yang sedang tidur, menunggu waktu yang tepat untuk bangun dan membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Kisah ini bukan hanya tentang cinta antara atasan dan bawahan, tapi tentang harga diri dan perjuangan seorang laki-laki untuk memantaskan diri. Sebelum kita menyelami kisah penuh emosi ini, saya mengajak teman-teman semua untuk mendukung channel Ken Arok Productions dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian. Saya doakan dengan tulus. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang mengalir deras seperti air, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan di setiap langkahnya, dan kebahagiaan yang tidak pernah putus. Amin ya Robbal Alamin. Coba tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal? Semoga doa-doa baik kita hari ini dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, hiruk-pikuk kawasan bisnis elit di Jakarta sudah dimulai sejak matahari belum naik sepenggalah. Di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang sombong, ada satu sosok yang bergerak cepat namun senyap di lantai 25 gedung Adhitama. Namanya Bagas. Dia bukan manajer, bukan pula staf ahli, melainkan hanya seorang tenaga kebersihan atau yang biasa dipanggil OB. Seragam birunya terlihat sedikit pudar di bagian bahu, tanda bahwa baju itu sudah terlalu sering dicuci dan dipakai bekerja keras. Namun, mata Bagas tidak pernah menyeratkan keluhan. Jam dinding menunjukkan pukul 7:55. Ini adalah waktu keramat bagi Bagas. Dengan nampan di tangan, ia melangkah hati-hati menuju ruangan paling besar dan paling dingin di lantai itu. Ruangan sang CEO, Adira. Bagas tahu betul aturannya. Kopi hitam tanpa gula, suhu harus pas, tidak boleh ada tumpahan sedikit pun di tatakan cangkir, dan harus tersaji 5 menit sebelum Adira masuk. Bagas meletakkan cangkir itu di meja marmer yang mengkilap. Sebelum berbalik pergi, tangannya merogoh saku celana, mengeluarkan secari kertas kuning kecil. Di sana, ia menggambar sebuah wajah tersenyum yang konyol dengan tulisan cakar ayam. Semangat Bu Bos, jangan lupa sarapan. Ia menempelkannya di samping cangkir kopi. Baru saja Bagas hendak keluar, pintu ruangan terbuka lebar. Adira masuk dengan langkah tegap, suara hak tinggi sepatunya menggema seperti detak jam bom waktu. Wajahnya cantik luar biasa, namun tatapannya tajam setajam silet, membuat siapa saja yang bertatapan dengannya ingin menunduk. Adira berhenti sejenak, melirik meja kerjanya, lalu menatap Bagas yang berdiri mematung di dekat pintu. "Bagas?" panggil Adira dingin. "Iya, Bu," jawab Bagas sambil menundukkan kepala, kedua tangannya saling meremas karena gugup. "Meja saya kenapa masih ada debu di ujung sana? Kamu niat kerja atau tidak?" sergah Adira sambil menunjuk sudut meja yang sebenarnya sudah bersih mengkilap. Adira memang sedang pusing memikirkan nasib perusahaan, dan sayangnya, Bagas sering menjadi sasaran pelampiasan kekesalannya di pagi hari. "Maaf, Bu. Tadi sudah saya lap, mungkin debu dari AC. Saya bersihkan lagi sekarang," ujar Bagas buru-buru mengambil kain lap dari saku belakangnya dan mengelap sudut meja itu lagi. Adira menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kebesarannya. Matanya tertuju pada kertas kuning kecil di samping kopinya. Ia mengambil kertas itu, membacanya sekilas. Sudut bibirnya hampir saja terangkat membentuk senyuman, tapi ia segera menahannya. Gengsinya terlalu tinggi. Dengan gerakan cepat, ia memasukkan kertas itu ke dalam laci meja paling atas, bergabung dengan ratusan kertas kuning lainnya yang diam-diam ia kumpulkan selama setahun ini. "Sudah, keluar kamu. Jangan ganggu konsentrasi saya. Dan ingat, nanti siang ruang rapat harus steril sebelum jam 1, perintah Adira tanpa menatap Bagas. "Baik, Bu. Permisi." Bagas membungkuk sopan dan keluar dari ruangan itu. Jam istirahat pun tiba. Di saat karyawan lain berbondong-bondong menuju kantin atau memesan makanan enak lewat aplikasi, Bagas justru melipir ke pintu darurat di pojok lorong. Tempat itu sepi, hanya ada suara dengungan mesin pendingin gedung. Bagas duduk di anak tangga beton yang dingin. Ia tidak makan nasi padang atau soto daging. Di tangannya hanya ada setangkup roti tawar yang ia bawa dari rumah, dan sebotol air putih. Namun,
bukan makanan yang menjadi fokusnya. Bagas mengeluarkan sebuah buku tebal yang sampulnya sudah terkelupas dan halaman-halamannya keriting karena sering dibuka. Itu adalah kamus bahasa Mandarin bekas yang ia beli di pasar loak. Ia memasang penyuara jemala yang kabelnya sudah dilakban sana-sini ke telinganya. Mulut Bagas komat-kamit, menirukan suara dari rekaman audio yang ia dengar. Pelafalannya terdengar aneh bagi orang awam, tapi bagi telinga yang terlatih, nada bicaranya sangat presisi. Ia mengulang kata demi kata dengan penuh kesungguhan. Weo Yao Cenggong. Weo Bu Hui Fangki. Ucap Bagas lirih, yang artinya, aku ingin sukses. Aku tidak akan menyerah. Bagas sadar diri. Ia hanyalah anak yatim piatu yang tidak punya ijazah tinggi. Gajinya hanya cukup untuk bayar kontrakan petak dan makan seadanya. Di mata orang-orang berdasi di kantor ini, ia mungkin hanya debu di ujung sepatu. Tapi di tangga darurat yang sunyi ini, Bagas sedang membangun mimpinya. Ia percaya, satu-satunya cara untuk mengubah nasib dan mungkin, hanya mungkin, agar suatu saat ia pantas bersanding dengan wanita sekelas Adira, adalah dengan mengisi otaknya dengan ilmu yang tidak dimiliki orang lain. Tanpa ia sadari, hari itu akan menjadi hari yang mengubah hidupnya selamanya. Suasana kantor yang tadinya hanya diisi oleh suara ketikan papan tik dan ring telepon, tiba-tiba berubah menjadi tegang menjelang siang. Awan mendung seolah menggantung tepat di atas kepala Adira. Hari ini adalah hari penentuan. Delegasi investor raksasa dari Shanghai akan tiba dalam hitungan jam. Ini bukan sekadar kunjungan biasa, ini adalah nyawa bagi perusahaan Adhitama yang sedang goyah. Jika investasi ini gagal, ratusan karyawan terancam kehilangan pekerjaan, dan warisan ayah Adira akan lenyap begitu saja. Adira sedang memeriksa kembali dokumen presentasi di ruangannya, ketika ponsel pribadinya bergetar. Nama agen penyedia jasa penerjemah muncul di layar. Adira menggeser tombol hijau dengan perasaan tidak enak. Halo, Pak Rudi. Penerjemah kami sudah di jalan. Kan? Delegasi akan sampai 1 jam lagi, tanya Adira to the pound. Hening sejenak di ujung telepon, sebelum suara panik dari seberang sana terdengar. Bu Adira, mohon maaf sekali. Penerjemah terbaik kami yang dijadwalkan untuk ibu baru saja mengalami kecelakaan beruntun di tol dalam kota. Kakinya patah dan sekarang sedang dilarikan ke rumah sakit. Wajah Adira seketika pucat pasi, seputih kertas HVS di mejanya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Apa? Bapak jangan bercanda. Cari penggantinya sekarang juga. Saya bayar 2 kali lipat, teriak Adira, suaranya bergetar menahan amarah dan ketakutan. Tidak bisa, Bu. Stok penerjemah bahasa Mandarin level bisnis yang menguasai istilah keuangan sedang kosong semua. Yang lain sedang bertugas di luar kota. Maafkan kami, Bu, jawab suara di telepon itu sebelum sambungan terputus. Adira membanting ponselnya ke sofa. Ia memijat pelipisnya yang berdenyut keras. Habis sudah. Tanpa penerjemah, komunikasi dengan Nona Elena Wei, pimpinan investor yang terkenal sangat detail dan perfeksionis itu, akan mustahil dilakukan. Nona Elena dikenal enggan menggunakan bahasa Inggris dan sangat menghargai mitra yang memahami budaya serta bahasanya. Dengan langkah lebar, Adira keluar dari ruangannya menuju area kerja staf. Semua karyawan langsung terdiam melihat wajah bos mereka yang terlihat seperti orang yang baru melihat hantu. Dengarkan saya, suara Adira menggema di seluruh ruangan. Penerjemah kita kecelakaan. Sekarang saya tanya, siapa di antara kalian, manajer, staf ahli, atau siapapun, yang bisa bahasa Mandarin? Bukan sekadar, apa kabar, tapi bahasa bisnis untuk negosiasi kontrak. Siapa? Hening. Tidak ada satupun tangan yang terangkat. Para manajer lulusan luar negeri itu hanya saling pandang dan menunduk. Mereka fasih bahasa Inggris, tapi Mandarin adalah kelemahan mereka. Keheningan itu terasa menyakitkan bagi Adira. Ia merasa dikelilingi oleh orang-orang pintar yang tidak berguna di saat genting. Jadi tidak ada? Satupun tidak ada? Adira tertawa getir, matanya mulai berkaca-kaca karena putus asa. Hebat. Kita semua akan jadi pengangguran besok pagi. Di sudut ruangan, dekat area pantry, Bagas berdiri mematung dengan kain pel di tangannya. Ia mendengar semuanya. Ia melihat kepanikan di mata wanita yang diam-diam ia kagumi itu.
Bibir Bagas sedikit terbuka, ingin sekali ia mengangkat tangan dan berkata bahwa ia bisa membantu. Tapi rasa minder menahannya. Siapa yang akan percaya pada seorang tukang bersih-bersih di tengah krisis para elit berdasi ini? Bagas hanya bisa menunduk, meremas gagang pelnya erat-erat, sementara Adira kembali masuk ruangannya dengan membanting pintu, membawa serta harapan yang nyaris padam. Napas Adira terasa berat, seolah oksigen di lantai 25 itu mendadak menipis. Bayangan kebangkrutan perusahaan menari-nari di pelupuk matanya. Ia butuh air. Ia butuh ketenangan sejenak sebelum menghadapi badai yang sebenarnya. Dengan langkah gontai, Adira menyeret kakinya menuju pantry di ujung lorong. Ruangan kecil itu biasanya menjadi tempat pelarian karyawan untuk sekadar menyeduh kopi atau bergosip, namun siang ini, pantry itu tampak sunyi. Atau setidaknya, begitulah yang Adira kira. Saat tangannya hendak meraih gelas di rak, gerakan Adira terhenti di udara. Telinganya menangkap suara percakapan. Bukan gosip murahan tentang siapa pacaran dengan siapa, dan bukan pula keluhan tentang gaji. Suara itu terdengar berat, maskulin, dan asing. Adira menajamkan pendengarannya. Suara itu berasal dari balik partisi tempat penyimpanan alat kebersihan. Itu suara Bagas. Tapi, bahasa apa yang dia gunakan? Dui, Weo Mingbai. Dan Shi, Ruguo Tamen de Tiao Jian Buhili, Weo Men Bei Sujujue. Adira terpaku. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena kaget setengah mati. Adira pernah mengambil kursus singkat bahasa Mandarin saat kuliah dulu, meski tidak lancar, ia cukup mengerti intinya. Kalimat itu artinya, benar, aku mengerti. Tapi, jika syarat mereka tidak masuk akal, kita harus menolaknya. Dengan rasa penasaran yang memuncak, Adira melangkah pelan, mengintip dari celah partisi. Pemandangan di depannya sungguh kontras dan tidak masuk akal. Di sana ada Bagas, masih dengan seragam office boy-nya yang agak kusam, sedang berjongkok memeras kain pel di ember. Tapi, sebuah handphone, butut disandarkan di botol pembersih kaca, menampilkan wajah seorang pria Tionghoa di layarnya. Mereka sedang melakukan video call. Bagas kembali berbicara. Kali ini nadanya lebih tegas sambil tangannya sibuk menggosok noda di lantai. Weo men yao kiu tea men zun zong weo men de biao zun. Zes hiyuan de wenti, lige. Kita menuntut mereka menghormati standar kita. Ini masalah prinsip, Kak Li. Adira menutup mulutnya dengan tangan, menahan pekikan kaget. Pelafalan Bagas itu bukan pelafalan pemula. Intonasinya, penekanannya, bahkan desah napasnya terdengar sangat natural. Persis seperti pebisnis Shanghai yang sering Adira lihat di berita. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang pemuda yang sehari-hari hanya menunduk saat disuruh membuang sampah, bisa berdebat soal prinsip dan standar dalam bahasa Mandarin yang begitu fasih? Bagas tertawa renyah menanggapi temannya di layar handphone. Ah, Lige, aku cuma ingin kerja di pabrikmu di sana. Gajinya lumayan buat renovasi makam ibu. Ucap Bagas, kali ini beralih ke bahasa Mandarin yang lebih santai namun tetap terdengar luwes. Adira mundur selangkah tanpa sadar. Kakinya menyenggol tempat sampah logam hingga menimbulkan bunyi, kelontang, yang nyaring di kesunyian pantry itu. Bagas tersentak kaget. Ia refleks mematikan sambungan teleponnya dan menoleh cepat. Matanya membelalak lebar saat melihat sang CEO berdiri kaku di depannya dengan wajah pucat dan mata yang menatapnya seolah ia adalah makhluk dari planet lain. Rahasia kecil Bagas di sudut pantry itu, kini telah terbongkar di depan orang yang paling tidak ia duga. Suasana di pantry yang hening seketika pecah. Tanpa aba-aba, Adira maju 2 langkah, mencengkeram pergelangan tangan Bagas yang masih basah oleh air perasan kain pel. Cengkeraman itu kuat, menyalurkan rasa urgensi yang tidak bisa dibantah. Bagas tersentak hebat, matanya membelalak panik. Jantungnya serasa mau copot. Seumur hidup bekerja di gedung ini, belum pernah ada atasan yang menyentuhnya, apalagi sang CEO yang terkenal dingin itu. Ikut saya. Sekarang, perintah Adira dengan nada yang tidak menerima penolakan. Tapi Bu, saya belum selesai ngepel. Lantainya masih licin, nanti ada yang jatuh. Gagap Bagas, mencoba menahan kakinya agar tidak terseret. Pikiran buruk berkecamuk di kepalanya.
Apakah dia akan dipecat karena ketahuan main handphone saat jam kerja? Apakah dia akan dilaporkan ke keamanan? Adira tidak peduli. Ia terus menarik Bagas keluar dari pantry, melewati lorong kantor yang sibuk. Karyawan lain yang melihat kejadian itu melongo. Pemandangan langka dan aneh tersaji di depan mata mereka. CEO mereka yang anggun sedang menyeret seorang office boy lusuh layaknya seorang ibu yang menyeret anak nakal pulang ke rumah. Sesampainya di ruangan CEO, Adira langsung menghempaskan tangan Bagas. Ia menekan tombol intercom di mejanya dengan kasar. "Sinta, belikan setelan jas pria warna navy ukuran L, model slim fit, kemeja putih, dan sepatu pantofel ukuran 42. Sekarang, saya kasih waktu 10 menit, kalau telat kamu angkat kaki dari sini." Bagas berdiri mematung di tengah ruangan yang dingin itu, memeluk dirinya sendiri. Bau karbol dan keringat di bajunya terasa sangat kontras dengan aroma pewangi ruangan lavender yang mewah di sana. "Bu, saya mau dipecat ya? Maafkan saya, Bu. Saya janji gak akan teleponan lagi." Suara Bagas bergetar, hampir menangis. Adira berbalik, menatap Bagas tajam. "Siapa yang mau pecat kamu? Mulai detik ini, sampai meeting selesai, kamu bukan office boy. Kamu adalah asisten pribadi dan penerjemah saya." "Hah? Penerjemah? Tapi Bu, saya cuma belajar dari aplikasi gratisan, saya gak punya sertifikat." Bagas mencoba menolak, merasa dirinya tidak pantas. "Saya tidak butuh sertifikat kertas kamu. Saya butuh kemampuan kamu yang tadi saya dengar di pantry," potong Adira tegas. 10 menit kemudian, Sekretaris Adira datang dengan napas ngos-ngosan membawa barang belanjaan. Adira mendorong Bagas ke kamar mandi pribadi di dalam ruangannya. "Mandi. Ganti baju. Jangan keluar sebelum kamu terlihat seperti manusia yang layak duduk di meja rapat." Waktu berlalu lambat. Ketika pintu kamar mandi akhirnya terbuka, Adira yang sedang mondar-mandir gelisah sontak berhenti. Napasnya tercekat. Di hadapannya, bukan lagi berdiri Bagas si tukang pel yang kucel. Jas navy yang pas badan itu membungkus tubuh tegap Bagas dengan sempurna. Rambutnya yang biasa lepek kini disisir rapi ke belakang, menampilkan dahi dan sorot matanya yang tajam. Ternyata, di balik seragam cleaning service yang kedodoran itu, tersimpan paras yang tampan. Namun, ada satu yang mengganggu pemandangan. Dasi Bagas miring dan simpulnya berantakan. Adira mendecakkan lidah, rasa perfeksionisnya terusik. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat. "Kamu ini, pasang dasi saja tidak becus," omel Adira pelan. Tangannya terulur, meraih kerah ke meja Bagas. Jarak mereka kini terhapus. Sangat dekat. Begitu dekat hingga Bagas bisa mencium aroma parfum mahal Adira yang memabukkan, campuran vanila dan mawar. Tangan Adira yang halus bergerak lincah, memperbaiki simpul dasi di leher Bagas. Bagas menahan napas, tubuhnya kaku seperti patung. Ia bisa melihat lentik bulu mata Adira dari jarak sedekat ini. Tiba-tiba, Adira mendongak untuk memastikan dasinya lurus. Tatapan mereka terkunci. Manik mata coklat terang milik Bagas bertemu dengan mata hitam legam Adira. Waktu seolah berhenti berputar di ruangan itu. Adira merasakan desiran aneh di dadanya, sebuah detak jantung yang tidak beraturan, yang seharusnya tidak boleh ia rasakan pada bawahannya sendiri. Ada kehangatan yang menjalar di pipinya. Cepat-cepat ia menarik tangannya dan mundur selangkah, berdeham canggung untuk menutupi salah tingkahnya. Sudah rapi. "Ayo, investor sudah menunggu di lobi," ucap Adira terbata, memalingkan wajahnya yang sedikit memerah, berusaha kembali menjadi bos yang galak. Namun jauh di lubuk hatinya, Adira tahu, benteng pertahanannya baru saja retak sedikit. Pintu ruang rapat VVIP yang terbuat dari kayu jati tebal itu terbuka perlahan. Hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap kulit, namun atmosfer di dalamnya terasa jauh lebih membekukan. Di ujung meja panjang yang terbuat dari kaca, duduk seorang wanita yang memancarkan aura intimidasi yang kuat. Elena Wei. Penampilannya sangat modis, mengenakan blazer merah menyala yang kontras dengan desain minimalis ruangan itu. Rambutnya dipotong pendek model bob yang tajam, dan di jarinya melingkar cincin berlian yang berkilau. Adira melangkah masuk dengan dagu terangkat, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Di belakangnya, Bagas berjalan tegap,
meski tangannya sedikit berkeringat di dalam saku celana selimpitnya. Ia terus merapalkan doa dalam hati agar lidahnya tidak terpeleset. "Selamat siang, Nona Elena. Maaf membuat Anda menunggu," sapa Adira dalam bahasa Inggris, mencoba tersenyum ramah. Elena tidak membalas senyuman itu. Ia hanya melirik jam tangan mewahnya sekilas, lalu menatap Adira dengan tatapan meremehkan. Tanpa memandang Adira, Elena langsung berbicara cepat dalam bahasa Mandarin kepada asisten pribadinya yang berdiri di samping. Namun suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. "Zege sio kan kilai tai nian kingle. Weo hua yi tea si fou yuneng li guan li zhemi dade siang mu." Kalimat itu meluncur seperti peluru. Artinya sangat pedas. CEO ini kelihatannya terlalu muda. Aku ragu apakah dia punya kemampuan mengelola proyek sebesar ini. Adira terdiam. Ia tahu Elena sedang berbicara, tapi ia tidak tahu arti pastinya. Ia hanya bisa menangkap nada sinis di sana. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Elena tersenyum miring, merasa di atas angin karena mengira tidak ada pihak lawan yang mengerti ucapannya. Ia sengaja ingin menjatuhkan mental Adira sebelum negosiasi dimulai. Tiba-tiba, sebuah suara baritone yang tenang memecah kesunyian. "Ren bu kemau siang, hai sui bu kedouli. Elena xiaojie, king gei weo men yi geji hui zhengming." Semua mata di ruangan itu sontak terbelalak, tertuju pada satu titik. Bagas. Ia melangkah maju satu langkah, berdiri sedikit di depan Adira seolah menjadi tameng pelindung. Wajahnya tenang, tidak ada lagi jejak office boy yang gugup. Ia menatap mata Elena dengan sopan namun berani. Kalimat yang diucapkan Bagas adalah peribahasa klasik Tiongkok yang sangat elegan. Seseorang tidak bisa dinilai dari penampilannya, seperti air laut yang tidak bisa diukur dengan gantang. "Nona Elena, mohon beri kami kesempatan untuk membuktikannya." Elena yang tadinya bersandar malas di kursinya, seketika menegakkan punggung. Matanya yang tajam kini berbinar menatap Bagas. Ia tidak menyangka akan mendengar bahasa Mandarin dengan dialek dan pemilihan kata yang begitu berkelas dari seorang asisten lokal. Rasa bosan di wajahnya lenyap seketika, berganti dengan ketertarikan yang nyata. "Oh." Elena menatap Bagas dari ujung kaki sampai ujung kepala, lalu tersenyum, kali ini senyuman yang tulus, namun menyeratkan rasa penasaran yang dalam. "Ni de zong wen shuo de hen hao, bahasa Mandarinmu sangat bagus," puji Elena, mengabaikan Adira sepenuhnya. "Terima kasih, Nona. Nama saya Bagas, asisten pribadi Ibu Adira," jawab Bagas merendah, lalu dengan sigap menarik kursi untuk Adira. Adira duduk dengan jantung yang masih berdegup kencang karena kaget dan lega. Ia melihat bagaimana sikap Elena berubah 180 derajat, hanya karena kalimat Bagas. Untuk pertama kalinya, Adira menyadari bahwa pria yang selama ini hanya ia lihat sebagai pengantar kopi, baru saja menyelamatkan harga dirinya di medan perang. Namun, di balik rasa kagum itu, Adira juga melihat sorot mata Elena yang menatap Bagas sedikit terlalu lama. Ada kilatan ketertarikan di sana yang membuat perut Adira terasa tidak nyaman. Negosiasi di ruang rapat berjalan sangat lancar berkat Bagas. Sebagai bentuk perayaan awal, Elena mengundang mereka untuk makan siang di sebuah restoran fine dining di kawasan Senayan. Suasana restoran itu sangat mewah, dengan lampu gantung kristal dan alunan piano klasik yang lembut. Namun, bagi Adira, makan siang ini terasa lebih panas daripada warung Tegal tanpa kipas angin di siang bolong. Sejak hidangan pembuka datang, Adira merasa dirinya berubah menjadi tak kasat mata. Elena seolah lupa bahwa ia sedang makan siang dengan seorang CEO perusahaan mitra. Fokus wanita Shanghai itu sepenuhnya tersedot pada Bagas. Kursi mereka diatur sedemikian rupa sehingga Elena duduk berhadapan langsung dengan Bagas, sementara Adira duduk di sisi yang agak menyamping, membuatnya merasa seperti obat nyamuk di antara pasangan yang sedang berkencan. "Jadi, Bagas, kamu belajar bahasa sesulit ini sendirian? Tanpa guru privat?" tanya Elena antusias sambil menopang dagu, matanya berbinar menatap pemuda di depannya. Bagas mengangguk sopan sambil memotong steaknya dengan hati-hati. "Betul, Nona. Saya belajar dari mendengarkan lagu dan menonton film. Saya rasa bahasa adalah jembatan hati, jadi harus dipelajari dengan perasaan," jawab Bagas, mencoba terdengar diplomatis. Mendengar jawaban itu, Elena tertawa renyah. Ia terlihat sangat senang. Tanpa ragu,
Elena mengulurkan tangannya menyentuh lengan Bagas yang terbalut jas. Sentuhan itu ringan, tapi cukup membuat mata Adira membelalak. "Ni hao pang," seru Elena memuji. "Artinya, kamu hebat sekali. Jarang sekali saya bertemu pria muda yang cerdas dan punya pemikiran dalam seperti kamu di Jakarta. Kebanyakan hanya bicara soal saham dan mobil, e-sport, Darah Adira mendidih sampai ke ubun-ubun. Ia menusuk potongan wortel di piringnya dengan garpu seolah wortel itu adalah musuh bebuyutannya. Rasa cemburu yang aneh dan asing menjalari dadanya. Kenapa ia harus marah? Bagas hanya bawahannya. Bagas hanya sedang menjalankan tugasnya untuk mengambil hati investor. Tapi melihat tangan Elena yang masih menempel di lengan Bagas, Adira tidak tahan lagi. Ia harus memisahkan mereka, bagaimanapun caranya. Dengan sengaja, Adira menyenggol sendok perak di mejanya hingga jatuh ke lantai marmer, menimbulkan suara denting logam yang nyaring dan mengejutkan semua orang. "UPS," kata Adira datar, wajahnya tanpa ekspresi bersalah sedikit pun. Bagas yang memiliki refleks seorang pelayan yang terlatih, langsung menarik tangannya dari jangkauan Elena dan menunduk sigap. "Maaf, Bu. Biar saya ambilkan yang baru," ucap Bagas, seketika kembali ke mode bawahan yang patuh. Perhatiannya langsung beralih 100% kepada Adira. Adira tersenyum tipis, senyum kemenangan yang licik. "Terima kasih, Bagas. Oh ya, tolong potongkan daging saya sekalian." "Tangan saya agak pegal karena terlalu banyak tanda tangan kontrak," pinta Adira manja, sebuah nada yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Elena menatap interaksi itu dengan alis terangkat. Ia menyadari perubahan atmosfer yang mendadak. Ada aura kepemilikan yang kuat memancar dari Adira. Makan siang yang mewah itu pun berubah menjadi medan perang dingin antara dua wanita cantik yang memperebutkan perhatian seorang mantan tukang pel. Matahari sudah lama tenggelam, digantikan oleh hamparan lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip seperti lautan permata. Gedung Adhitama sudah sepi, lampu-lampu di area staf sebagian besar sudah dipadamkan. Namun, di lantai 25, lampu ruangan CEO masih menyala terang. Adira belum mau pulang. Lebih tepatnya, ia belum mau membiarkan Bagas pulang. Pikiran Adira dipenuhi rasa was-was. Ia membayangkan jika Bagas pulang sekarang, pria itu pasti akan langsung membuka handphonenya dan chattingan dengan Elena. Bayangan Elena yang agresif membuat perut Adira mulas. Tidak, ia tidak boleh membiarkan itu terjadi. "Bagas, kamu jangan pulang dulu," ucap Adira tiba-tiba, memecah keheningan. Ia pura-pura sibuk membolak-balik berkas di mejanya yang sebenarnya sudah selesai ia periksa. Bagas yang sudah siap menyandang tas ransel lusuhnya terhenti di ambang pintu. "Tapi Bu, ini sudah jam 9 malam. Rangkuman rapat tadi siang kan sudah saya kirim ke email Ibu," jawab Bagas polos. "Saya butuh tinjauan manual. Ada beberapa poin yang meragukan. Duduk sini, temani saya cek satu persatu," perintah Adira dengan nada bos yang dibuat-buat, padahal hatinya berdebar kencang karena berbohong. Bagas menurut. Ia duduk di sofa empuk di depan meja kerja Adira. Suasana menjadi hening, namun bukan hening yang mencekam. Hanya ada suara jarum jam dan napas mereka berdua. Untuk mencairkan suasana yang kaku, dan menutupi perutnya yang berbunyi, Adira memesan makanan lewat aplikasi. Bukan makanan restoran mewah, melainkan martabak manis rasa coklat keju kesukaannya. Setengah jam kemudian, pemandangan langka terjadi di ruangan itu. Di atas meja kerja kayu jati yang harganya puluhan juta rupiah, tersaji kotak martabak yang berminyak. Adira dan Bagas makan bersisian. Sekat jabatan antara atasan dan bawahan seolah runtuh oleh manisnya susu kental manis dan lelehan coklat. Bagas makan dengan lahap, pipinya menggembung lucu seperti tupai. Adira diam-diam mencuri pandang. Ia baru sadar, di balik sikapnya yang selalu patuh, Bagas punya sisi kekanak-kanakan yang menggemaskan. Tanpa sadar, Adira tersenyum sendiri. "Bu, kenapa senyum-senyum? Ada yang aneh di muka saya?" tanya Bagas bingung sambil mengunyah. Adira tersentak, lalu menunjuk sudut bibir Bagas. "Itu, belepotan. Makan kok kayak anak kecil?" Tanpa berpikir panjang, tangan Adira terulur. Dengan lembut, ibu jarinya menyapu noda coklat di sudut bibir Bagas. Gerakan itu begitu spontan, begitu intim. Kulit mereka bersentuhan.
Bagas membeku. Tangannya yang memegang potongan martabak berhenti di udara. Ia menatap Adira lekat-lekat. Jarak wajah mereka hanya tinggal sejengkal. Adira bisa melihat manik mata Bagas yang bening memantulkan cahaya lampu ruangan. Waktu seolah berhenti berputar. Debaran jantung Adira semakin kencang, suaranya seakan memenuhi telinganya sendiri. Ia buru-buru menarik tangannya kembali, wajahnya memanas hebat. Ia salting parah. Maaf. Tadi kotor banget soalnya. Gumam Adira sambil pura-pura sibuk mengambil tisu, menyembunyikan pipinya yang merona merah. Bagas menelan ludahnya, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sangat tulus dan hangat. Terima kasih, Bu. Ibu kalau lagi nggak galak, ternyata cantik banget ya. Lebih manis dari martabak ini. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Bagas. Adira terpaku. Pujian itu sederhana, tapi rasanya lebih memabukkan daripada ribuan pujian palsu dari rekan bisnisnya. Malam itu, di ruangan kantor yang dingin, hati Adira menghangat. Ia sadar, ia sedang jatuh cinta pada asisten dadakannya ini. Jarum jam sudah menunjuk angka 10 malam. Gedung Adhitama benar-benar sunyi seperti kuburan beton raksasa. Setelah sesi lembur yang penuh debaran rasa itu, Adira dan Bagas akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka melangkah masuk ke dalam lift khusus eksekutif yang dindingnya dilapisi cermin emas. Pintu lift tertutup perlahan, mengurung mereka berdua dalam kotak besi yang meluncur turun dari lantai 25. Namun, nasib sepertinya belum ingin memisahkan mereka malam ini. Tiba-tiba, lift tersentak keras, membuat tubuh Adira terhuyung. Sedetik kemudian, mesin pendingin mati, dan lampu di langit-langit lift padam total. Kegelapan pekat langsung menyergap, menyisakan kepanikan yang mencekik. Adira memekik tertahan. Ia punya trauma masa kecil dikurung di ruang gelap. Napasnya langsung memburu, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Kakinya lemas, dan ia merosot jatuh. Duduk berjongkok di sudut lift sambil menutup telinganya, gemetar hebat. Bu Adira? Suara Bagas terdengar khawatir di kegelapan. Jangan gelap tolong. Rintih Adira. Suaranya pecah oleh tangis ketakutan. Sosok CEO yang angkuh itu lenyap seketika, digantikan oleh wanita rapuh yang butuh perlindungan. Cahaya putih terang tiba-tiba menyala. Bagas menghidupkan flashlight dari handphonenya. Ia tidak berdiri menjauh, melainkan ikut duduk bersila di lantai lift, tepat di samping Adira. Ia mengarahkan cahaya itu ke langit-langit agar pantulannya menerangi wajah Adira dengan lembut, bukan menyilaukan mata. Ibu lihat saya. Tarik napas, Bu. Ada saya di sini. Ibu aman, ucap Bagas lembut namun tegas. Melihat wajah tenang Bagas, Adira refleks memegang lengan kemeja pria itu. Cengkeramannya kuat sekali, seolah Bagas adalah satu-satunya tiang pegangan di tengah badai. Bagas membiarkannya. Ia bahkan menggeser duduknya lebih dekat, membiarkan bahu mereka bersentuhan untuk memberikan rasa aman. Perlahan, napas Adira mulai teratur. Dalam keheningan sempit itu, rasa penasaran Adira kembali muncul. Bagas, bisiknya parau. Kenapa kamu? Kenapa orang secerdas kamu mau jadi office boy? Kamu bisa bahasa Mandarin, kamu pintar. Bagas tersenyum pahit, matanya menerawang menatap pintu lift. Kemiskinan itu jahat, Bu. Dia memaksa kita berhenti bermimpi. Saya tidak punya biaya kuliah. Tapi saya sadar, kalau saya menyerah, saya akan miskin selamanya. Makanya, setiap istirahat, saya belajar. Saya pungut sobekan koran bungkus nasi yang ada tulisan Mandarinnya, saya dengar podcast gratisan. Saya ingin punya nilai lebih. Saya ingin suatu hari nanti, saya bisa berdiri tegak, bukan sebagai orang yang disuruh-suruh, tapi sebagai orang yang pantas dihargai. Adira tertegun. Ia menatap sisi wajah Bagas yang diterangi cahaya handphone. Di sana, ia tidak melihat seorang bawahan. Ia melihat seorang pejuang tangguh yang sedang mendaki gunung nasib dengan tangan kosong. Hati Adira bergetar hebat. Rasa kagum membuncah di dadanya, bercampur dengan perasaan sayang yang semakin dalam. Malam itu, di dalam kotak besi yang macet, Adira menyadari satu hal. Ia tidak hanya menginginkan Bagas, ia juga menghormatinya. Tanpa sadar, kepala Adira terkulai lemas, bersandar nyaman di bahu Bagas yang kokoh.
Setelah insiden di lift itu, Bagas kembali ke realitas hidupnya yang keras. Ia duduk bersila di atas kasur busa tipis di dalam kamar kontrakannya yang sempit di daerah Mampang. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas, sangat kontras dengan kemewahan kantor tempatnya bekerja tadi. Suara bising knalpot motor dari gang sempit masih terdengar jelas, menemani lamunannya tentang aroma parfum Adira yang masih tertinggal di indera penciumannya. Rasanya seperti mimpi, seorang office boy bisa menjadi sandaran bagi seorang CEO wanita paling berpengaruh di Jakarta. Tiba-tiba, layar handphone retaknya menyala terang. Sebuah panggilan video call masuk. Nama yang tertera di sana membuat jantung Bagas berdesir kencang, Elena Wei. Dengan ragu, Bagas menggeser tombol hijau. Wajah cantik Elena muncul di layar, berlatar belakang pemandangan malam kota Jakarta dari penthouse hotel bintang 5 yang gemerlap. Wanita itu tampak santai namun tatapannya tajam, seperti elang yang mengincar mangsa. "Bagas?" sapa Elena langsung tanpa basa-basi, suaranya terdengar jernih di speaker handphone Bagas yang agak sember. "Saya tidak bisa tidur memikirkan potensi kamu. Kamu terlalu besar untuk menjadi ikan kecil di kolam Jakarta." Bagas terdiam, bingung harus menjawab apa. "Maksud Nona?" "Ikutlah dengan saya ke Shanghai," tawar Elena tegas. Matanya menatap lurus ke arah kamera, seolah menembus jiwa Bagas. "Saya butuh asisten pribadi yang cerdas, yang mengerti budaya Indonesia dan Cina sekaligus. Gaji yang saya tawarkan 20 kali lipat dari gaji office boy kamu di sini. Saya akan berikan fasilitas apartemen, asuransi kesehatan, dan kesempatan kuliah bisnis di universitas ternama di sana." Bagas ternganga, napasnya tercekat. Tawaran itu terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan, bagaikan dongeng. 20 kali lipat? Itu artinya dia bisa merenovasi makam kedua orang tuanya yang sudah lama terbengkalai, dia bisa membeli rumah yang layak agar tidak kehujanan lagi, dia tidak perlu lagi makan roti tawar setiap siang. Ini adalah tiket emas yang selama ini ia impikan saat belajar bahasa Mandarin sendirian di tangga darurat yang gelap. Mimpinya ada di depan mata. Saya butuh waktu untuk berpikir." "Nona," jawab Bagas lirih, suaranya bergetar. "Jangan lama-lama. Pesawat saya berangkat lusa. Pikirkan masa depanmu, Bagas. Jangan biarkan perasaan sesaat menghambat kariermu. Ingat, cinta tidak bisa dimakan," ucap Elena penuh arti, seolah ia tahu apa yang sedang berkecamuk di hati Bagas, sebelum akhirnya memutus sambungan telepon. Kamar sempit itu kembali sunyi. Bagas menatap langit-langit kamarnya yang bocor dengan tatapan kosong. Di satu sisi, Shanghai adalah impian terbesarnya. Tapi di sisi lain, bayangan wajah Adira yang ketakutan di dalam lift, senyum tipis bos cantiknya itu saat makan martabak, dan tatapan matanya yang rapuh, terus menghantui pikiran Bagas. Hatinya terbelah dua dengan sangat menyakitkan. Apakah ia harus mengejar ambisinya menjadi naga di negeri orang, atau tetap menjadi pelayan demi menjaga hati seorang wanita yang mungkin, hanya mungkin, mulai mencintainya? Pagi itu, matahari bersinar cerah di langit Jakarta, seolah ingin mengejek suasana hati Adira yang sedang mendung. Semalam, setelah kejadian di dalam lift, Adira sulit memejamkan mata. Bayangan bahu kokoh Bagas dan kata-katanya yang penuh semangat terus menari-nari di pelupuk matanya. Adira bangun dengan satu tekad, hari ini ia tidak akan gengsi lagi. Ia ingin berterima kasih pada Bagas, bahkan mungkin mengajaknya makan siang bersama sebagai teman, bukan sebagai atasan dan bawahan. Dengan langkah ringan, Adira turun dari mobilnya di depan lobi gedung. Ia sengaja datang lebih pagi dari biasanya, berharap bisa berpapasan dengan Bagas di area absensi. Namun, langkah kakinya terhenti mendadak di balik pilar besar lobi. Senyum yang baru saja hendak mekar di bibirnya, layu seketika. Di area drop-off VIP, terparkir sebuah sedan hitam mengkilap yang sangat mewah, jauh lebih mewah dari mobil dinas Adira. Pintu penumpang terbuka, dan di sana berdiri Elena Wei. Wanita Shanghai itu terlihat sangat akrab, melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Dan orang yang dilambainya adalah Bagas. Adira melihat Bagas berjalan menghampiri Elena. Bagas mengenakan kemeja rapi, bukan seragam office boy, seolah ia sudah siap untuk meninggalkan kehidupannya yang lama. Elena menepuk bahu Bagas, lalu membukakan pintu mobil untuknya. Gerakan itu terlihat begitu natural, begitu intim di mata Adira yang sedang terbakar cemburu. "Bodoh,
Rutuk Adira pada dirinya sendiri. Suaranya tercekat di tenggorokan. Apa yang kamu harapkan, Adira? Dia laki-laki muda yang butuh uang dan masa depan. Tentu saja dia akan memilih Elena yang bisa memberinya segalanya dalam sekejap, bukan bos galak sepertimu yang hanya bisa menyuruh-nyuruh. Hati Adira terasa nyeri, seperti ada jarum halus yang menusuk-nusuk dadanya. Ia merasa dikhianati, padahal tidak ada janji apapun di antara mereka. Ia merasa dipermainkan. Semalam Bagas menjadi pelindungnya, tapi pagi ini Bagas seolah memilih pergi bersama wanita lain yang lebih segalanya. Rasa minder yang jarang dirasakan Adira tiba-tiba muncul. Mungkin Elena benar, Bagas terlalu berpotensi untuk sekadar menjadi pembuat kopi di kantornya. Tanpa sadar, air mata menumpuk di pelupuk mata Adira. Ia buru-buru menyekanya dengan kasar sebelum ada karyawan lain yang melihat. Ia memutar tubuhnya, membatalkan niatnya menyapa Bagas. Wajahnya yang tadi sempat melembut, kini mengeras kembali. Topeng, Ratu Es-nya terpasang lagi, kali ini lebih tebal dan lebih dingin dari sebelumnya. Baiklah, Bagas. Kalau itu mau kamu, bisik Adira tajam sambil berjalan menuju lift pribadi dengan langkah menghentak. Jangan harap aku akan menahanmu. Pagi itu, Bagas sebenarnya hanya menumpang mobil Elena untuk membicarakan detail visa dan kontrak kerja sebelum mengambil keputusan final. Ia tidak tahu bahwa keputusan sederhananya untuk masuk ke dalam mobil itu telah menghancurkan jembatan hati yang baru saja terbangun semalam. Kesalahpahaman itu kini menjadi tembok raksasa yang memisahkan mereka berdua. Keesokan harinya, suasana di ruangan CEO terasa jauh lebih dingin dan mencekam daripada kutub utara. Tidak ada lagi aroma kopi hangat yang menyambut pagi. Adira duduk di kursi kebesarannya dengan punggung tegak kaku, wajahnya datar tanpa ekspresi, seolah kejadian manis dan rapuh di dalam lift semalam tidak pernah terjadi. Ia telah menyusun benteng pertahanan dirinya kembali, kali ini berlapis baja yang tak tertembus. Interkom di meja Adira berbunyi. Bagas sudah ada di depan. Bu, suara sekretarisnya terdengar takut-takut. Suruh masuk, jawab Adira singkat. Pintu terbuka. Bagas melangkah masuk dengan senyum ragu. Di tangannya masih ada nampan kopi, rutinitas pagi yang selalu ia lakukan dengan setia. Selamat pagi, Bu. Kopinya. Letakkan di sana dan duduk. Potong Adira dingin, bahkan tanpa menatap wajah Bagas sedikit pun. Tangannya sibuk menandatangani tumpukan berkas yang entah apa isinya, hanya sebagai alibi agar matanya tidak perlu bertemu dengan mata teduh milik Bagas. Bagas meletakkan cangkir itu pelan-pelan, lalu duduk di kursi hadapan Adira. Ia merasakan perubahan drastis pada atasan sekaligus wanita yang mulai ia cintai ini. Ada apa, Bu? Apa saya buat salah? Tanya Bagas pelan. Adira menghentikan gerakannya. Ia mengambil sebuah amplop putih tebal dari laci mejanya dan mendorongnya kasar ke arah Bagas. Amplop itu meluncur di atas meja marmer dan berhenti tepat di depan tangan Bagas yang kasar. Itu bonus untuk kerja keras kamu kemarin dan gaji kamu bulan ini secara penuh, ucap Adira, suaranya bergetar sedikit namun ia segera mengeraskannya kembali. Mulai hari ini, kamu tidak perlu bekerja di sini lagi. Bagas tersentak hebat, seolah disambar petir di siang bolong. Maksud ibu, saya dipecat? Tapi kenapa, Bu? Kalau karena saya lancang semalam di lift, saya minta maaf. Bukan, sentak Adira, akhirnya ia mendongak. Matanya merah, menahan genangan air mata yang siap tumpah. Ia menatap Bagas dengan tatapan yang menyakitkan, campuran antara cinta, kecewa, dan gengsi yang tinggi. Saya melihat kamu tadi pagi masuk ke mobil Elena. Jangan munafik, Bagas. Kamu pasti sudah menerima tawarannya, kan? Tempat kamu bukan di sini, bukan menjadi office boy yang cuma disuruh ngepel lantai dan buatin kopi. Kamu punya sayap, Bagas. Terbanglah ke Shanghai sama Elena. Itu kan yang kamu mau? Kata-kata itu menusuk hati Bagas lebih tajam dari sembilu. Ia mengira Adira marah, ternyata Adira mengusirnya. Bagas mengira Adira akan menahannya, tapi ternyata wanita ini justru yang paling ingin dia pergi. Bagas menunduk, menatap amplop putih di depannya. Ia tersenyum getir. Ia menyimpulkan bahwa Adira mungkin malu memiliki bawahan seperti dirinya, atau mungkin Adira memang tidak pernah memiliki perasaan yang sama. Dengan perlahan, Bagas mengambil amplop itu.
Ia berdiri tegak, merapikan seragamnya yang lusuh untuk terakhir kalinya. Baik, Bu. Kalau itu perintah Ibu, saya akan pergi. Saya pikir lupakan. Terima kasih sudah pernah baik sama orang kecil seperti saya. Semoga Ibu bahagia. Bagas membungkuk hormat, sangat dalam. Xie, Adira Xiaojie, terima kasih, Nona Adira. Tanpa menunggu jawaban, Bagas berbalik dan melangkah keluar. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan Adira sendirian dalam keheningan yang menyiksa. Begitu sosok Bagas hilang, pertahanan Adira runtuh. Ia meremas dadanya yang terasa sesak luar biasa, air matanya tumpah membasahi meja kerja mahalnya. Ia baru saja membuang satu-satunya pria yang tulus padanya, karena egonya sendiri. Satu hari setelah Bagas mengangkat kaki dari gedung Adhitama, suasana kantor terasa berubah drastis. Memang, matahari masih terbit dari timur dan jam kantor masih dimulai pukul 8. Tapi bagi Adira, dunia seolah kehilangan warnanya. Kopi yang diantar oleh office boy pengganti rasanya pahit dan terlalu encer, tidak ada lagi rasa pas yang biasa diracik oleh tangan Bagas. Tidak ada lagi sticky note dengan gambar wajah tersenyum konyol yang biasanya menempel di meja kerjanya. Meja itu kini bersih, rapi, namun terasa sangat dingin dan sepi. Menjelang sore, Adira merasa dadanya sesak oleh kerinduan yang ia coba sangkal mati-matian. Kakinya melangkah tanpa sadar menuju pantry, tempat di mana ia pertama kali mendengar suara naga yang tersembunyi dalam diri Bagas. Ruangan kecil itu kosong. Adira menyandarkan punggungnya di lemari pendingin, matanya menyapu sekeliling, berharap melihat bayangan punggung tegap Bagas yang sedang mengepel. Tiba-tiba, pandangan Adira tertumbuk pada sebuah benda kecil yang terselip di celah antara rak piring dan tembok. Sebuah buku catatan kecil bersampul hitam yang sudah lusuh, dengan karet pengikat yang sudah melar. Adira mengenali buku itu. Itu adalah senjata Bagas. Buku yang selalu ia bawa kemana-mana untuk mencatat kosakata Mandarin baru. Dengan tangan gemetar, Adira mengambil buku itu. Debu tipis menempel di sampulnya. Perlahan, ia membuka halaman demi halaman. Awalnya, isinya memang penuh dengan tulisan kanji dan pinyin yang ditulis dengan rapi, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia di bawahnya. Adira tersenyum tipis melihat betapa kerasnya usaha Bagas. Namun, ketika ia membalik ke halaman-halaman terakhir, senyumnya memudar, berganti dengan keterkejutan yang menohok jantung. Halaman-halaman itu tidak berisi pelajaran bahasa. Halaman itu berisi tentang dirinya. Tulisan tangan Bagas yang khas memenuhi kertas itu. Catatan penting, Bu Adira tidak suka AC di bawah 24 derajat, nanti dia bersin-bersin. Kalau Bu Adira memijat kening pakai telunjuk kiri, tandanya dia lagi migrain. Siapkan air hangat jahe, tapi jangan terlalu pedas. Hari ini Bu Adira pakai baju biru navy. Cantik sekali, seperti langit cerah. Dan di halaman paling akhir, ada tulisan yang tintanya sedikit melebar, seolah ditulis dengan tangan yang ragu, semoga suatu hari nanti, aku bisa berdiri di sampingnya, bukan di belakangnya. Semangat, Bagas. Demi Adira. Pertahanan Adira runtuh seketika. Buku kecil itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai. Kakinya lemas, tubuhnya merosot hingga ia terduduk di lantai pantry yang dingin. Air matanya tumpah ruah tak terbendung. Isakan tangis yang selama ini ia tahan meledak begitu saja. Adira menyadari kebodohannya. Bagas tidak pergi karena tergiur uang Elena. Bagas belajar, bekerja keras, dan bertahan dihina. Semua itu punya satu tujuan, dirinya. Dan Adira, dengan segala keangkuhan dan gengsinya, justru telah mengusir pria yang mencintainya dengan begitu tulus dan detail. Bagas, maafkan aku. Rintih Adira di sela tangisnya, memeluk buku lusuh itu erat-erat ke dadanya, seolah buku itu adalah sisa kepingan hatinya yang hilang. Adira menghapus air matanya dengan punggung tangan. Wajahnya yang biasa dipoles makeup sempurna kini berantakan. Maskaranya luntur, membuat garis hitam di pipinya, namun ia sama sekali tidak peduli. Rasa gengsi yang selama ini menjadi mahkota di kepalanya sudah ia buang jauh-jauh ke tempat sampah. Hanya satu nama yang bergaung di kepalanya saat ini, Bagas. Dengan napas memburu, Adira berlari keluar dari pantry, menerobos masuk ke area meja sekretarisnya. Sinta,
sang sekretaris, sampai melompat kaget dari kursinya melihat bosnya yang terlihat seperti orang kesurupan. Sinta, cek skedul penerbangan ke Shanghai hari ini. Maskapai apa dan jam berapa? Teriak Adira, suaranya parau namun penuh urgensi. Sinta gemetar, jarinya menari cepat di atas papan tik. Iya Bu. Sebentar. Ada penerbangan Garuda jam 5 sore, dan China Eastern jam 4.30. Kalau Bagas ikut Nona Elena, kemungkinan besar pakai penerbangan jam 4.30, Bu. Itu tinggal 1 jam lagi. 1 jam. Jantung Adira serasa berhenti berdetak. Jarak dari Sudirman ke Bandara Soekarno-Hatta di jam pulang kantor adalah neraka dunia. Tanpa bicara apa-apa lagi, Adira menyambar kunci mobilnya di atas meja dan berlari menuju lift. Ia tidak memanggil sopir. Ia tidak bisa menunggu sopir yang lamban. Ia harus menyetir sendiri. Mobil sport merah milik Adira melesat keluar dari basement gedung dengan ban berdecit. Ia membelah jalanan Jakarta yang padat merayap seperti orang gila. Klakson mobilnya terus berbunyi, meminta jalan. Minggir, minggir, teriak Adira di dalam mobil, memukul setir dengan frustrasi saat melihat lautan lampu merah kendaraan di depannya. Ia menyalip truk kontainer dari bahu jalan, menerobos lampu kuning, dan memacu kendaraannya jauh di atas batas kecepatan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Bayangan Bagas yang tersenyum padanya, Bagas yang membetulkan dasi, Bagas yang melindunginya di lift gelap, semuanya berputar seperti film yang diputar cepat. Rasa takut kehilangan yang amat sangat mencengkeram ulu hatinya. Ia sadar, jika Bagas naik ke pesawat itu, ia mungkin tidak akan pernah melihat pria itu lagi selamanya. Sesampainya di Terminal 3, Adira memarkir mobilnya sembarangan di area drop-off, tidak peduli jika nanti diderek petugas. Ia melompat keluar. Hak sepatu stiletto mahalnya patah sebelah saat ia mendarat di aspal, membuat kakinya terkilir sakit. Adira meringis, tapi ia tidak berhenti. Ia melepas kedua sepatunya, membuangnya begitu saja ke trotoar, dan berlari telanjang kaki memasuki gedung terminal yang megah itu. Orang-orang menoleh. Penumpang lain berbisik-bisik melihat seorang wanita berpakaian eksekutif berlari tanpa alas kaki dengan rambut acak-acakan dan wajah sembab. Adira yang biasanya sangat menjaga image, kini buta dan tuli terhadap dunia sekitar. Matanya liar mencari papan petunjuk keberangkatan internasional. Napasnya tersengal menyakitkan, paru-parunya terasa terbakar, tapi kakinya terus berlari. Ia harus menemukan Bagas. Ia harus mengatakan apa yang seharusnya ia katakan sejak dulu. Bahwa ia juga mencintai pria sederhana itu. Lantai marmer bandara yang dingin menusuk telapak kaki Adira yang telanjang, namun rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan perih yang mengiris hatinya. Adira terus berlari, mengabaikan tatapan aneh dari ratusan pasang mata di sekitarnya. Napasnya memburu kasar, dadanya terasa sakit seolah dihimpit batu besar. Di kejauhan, ia melihat papan petunjuk digital bertuliskan Gate 8, tujuan Shanghai. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Adira mempercepat langkahnya, menerobos kerumunan orang yang sedang antre. Ia sampai di depan meja petugas bidding dengan wajah pucat dan keringat bercucuran. Petugas wanita yang berjaga di sana terlonjak kaget, melihat seorang wanita berpenampilan kacau tiba-tiba menggebrak meja konter. Mbak, pesawat ke Shanghai, China Eastern. Mana penumpangnya? Saya harus ketemu seseorang namanya Bagas, teriak Adira dengan suara parau yang menyedihkan. Petugas itu menatap layar komputer di depannya dengan gugup, lalu menatap Adira dengan pandangan menyesal. Maaf, Bu. Penerbangan ke Shanghai dengan nomor MU5014 baru saja menutup pintu gate. Pesawat sudah ditarik mundur dari Garbarata. Tahan pesawatnya. Suruh berhenti. Saya mohon. Mbak, saya bayar berapapun. Adira memohon histeris, tangannya mencengkeram lengan seragam petugas itu. Tidak bisa, Bu. Itu melanggar prosedur keselamatan. Pesawatnya sudah take off. Jawab petugas itu pelan sambil menunjuk ke arah kaca jendela besar di belakangnya. Adira menoleh cepat. Di balik kaca tebal itu, ia melihat sebuah pesawat berbadan lebar perlahan meluncur naik ke angkasa, membelah langit sore yang mulai jingga. Pesawat itu semakin lama semakin kecil, membawa pergi satu-satunya orang yang pernah memperlakukannya dengan tulus tanpa memandang hartanya. Membawa pergi Bagas,
si office boy yang diam-diam ia cintai. Dunia Adira runtuh seketika. Kakinya yang sedari tadi menopang tubuhnya yang gemetar, kini kehilangan kekuatannya. Tubuh Adira merosot jatuh, ambruk di atas lantai karpet bandara yang keras. Ia tidak peduli lagi dengan harga dirinya sebagai CEO. Ia tidak peduli lagi dengan image wanita besi yang selama ini ia bangun. Pertahanannya hancur lebur. Adira menangis sejadi-jadinya. Isakannya terdengar pilu, menggema di ruang tunggu yang hening. Ia memukul-mukul dadanya sendiri yang terasa sesak. Rasa penyesalan itu datang menghantam seperti ombak besar. Kenapa ia harus gengsi? Kenapa ia harus menunggu sampai Bagas pergi baru menyadari perasaannya? Kenapa ia mengusir Bagas padahal hatinya ingin memeluknya? Bagas, jangan pergi. Rintih Adira di sela tangisnya yang terseduh-seduh. Aku bodoh, aku minta maaf, kembalilah. Orang-orang di sekitar mulai berkerumun, berbisik-bisik iba melihat wanita cantik yang hancur itu. Tapi bagi Adira, dunia di sekitarnya sudah gelap gulita. Ia merasa sendirian di tengah keramaian. Pesawat itu sudah menghilang di balik awan, membawa serta separuh jiwanya pergi ke negeri yang jauh. Adira sadar, ia telah terlambat. Sangat terlambat. 1 bulan telah berlalu sejak hari kelabu di bandara itu. Waktu rasanya berjalan sangat lambat bagi Adira, menyeret kakinya melewati hari demi hari yang terasa kosong. Gedung Adhitama masih berdiri kokoh, karyawan masih sibuk bekerja, dan keuntungan perusahaan bahkan meningkat berkat investasi dari Shanghai. Namun, bagi sang CEO, dunia seolah kehilangan warnanya. Adira yang dulu dikenal garang dan penuh semangat, kini berubah menjadi sosok yang pendiam dan sering melamun. Setiap pagi, rutinitas kopi masih berjalan. Seorang office boy baru yang masih muda dan canggung meletakkan cangkir di meja Adira. Tapi setiap kali Adira menyesapnya, keningnya berkerut. Rasanya tidak pernah pas. Terkadang terlalu manis, terkadang terlalu pahit, dan suhunya tidak pernah sehangat racikan Bagas. Tidak ada lagi sticky note kuning dengan gambar wajah tersenyum yang menyambutnya. Meja kerjanya kini bersih, rapi, dan dingin, persis seperti hati pemiliknya. Seringkali di sela-sela jam kerja, pandangan Adira terkunci pada sudut ruangan tempat Bagas biasa berdiri menunggu perintah. Ia berhalusinasi melihat sosok tegap dengan seragam biru itu tersenyum padanya. Namun ketika ia mengerjapkan mata, bayangan itu lenyap, menyisakan ruang hampa yang menyakitkan. Adira baru menyadari bahwa selama ini, kehadiran Bagas adalah oksigen yang membuatnya bisa bernapas lega di tengah tekanan pekerjaan yang mencekik. Kabar tentang kesendirian Adira menyebar cepat di kalangan elit Jakarta. Banyak pria kaya, anak konglomerat, hingga selebriti papan atas mencoba mendekatinya. Mereka datang membawa bunga impor, coklat mahal, hingga memamerkan kunci mobil sport terbaru di atas meja makan saat mengajak Adira kencan. Namun, Adira menolak mereka semua. Di mata Adira, para pria itu hanyalah cangkang kosong yang membosankan. Mereka bicara tentang saham, tentang liburan ke Eropa, dan tentang betapa hebatnya diri mereka sendiri. Tidak ada satupun yang bertanya apakah Adira sudah makan, atau apakah kepalanya pusing karena meeting seharian. Tidak ada yang memiliki ketulusan dan kehangatan seperti Bagas. Malam itu, Adira pulang ke rumah mewahnya di kawasan Menteng. Rumah itu besar, megah, dan dipenuhi perabot impor. Tapi rasanya seperti kuburan. Adira duduk di sofa kulit Italia miliknya, menatap layar televisi yang mati. Ia melihat pantulan dirinya sendiri di sana. Seorang wanita sukses, kaya raya, dihormati banyak orang, tapi sangat kesepian. Air mata kembali menetes tanpa permisi. Adira memeluk lututnya sendiri. Ia sadar, tumpukan uang di rekeningnya dan jabatan tingginya tidak berarti apa-apa tanpa seseorang untuk berbagi rasa. Ia rindu suara Bagas yang memanggilnya, "Bu," dengan nada lembut. Ia rindu tatapan mata teduh yang selalu menenangkannya. Adira menyesal telah membiarkan permata yang sesungguhnya pergi demi mengejar gengsi semu. Di tengah kemewahan itu, Adira merasa menjadi wanita paling miskin di dunia. Sementara Adira terpuruk dalam kesepian di Jakarta, ribuan kilometer di utara sana, di kota Shanghai yang gemerlap oleh lampu neon dan diselimuti kabut musim dingin, sebuah perjuangan keras sedang berlangsung. Bagas tidak sedang menikmati hidup mewah, atau bersenang-senang seperti dugaan Adira. Tidak sama sekali.
Justru sebaliknya, ia sedang menempa dirinya di dalam kawah candra di muka kehidupan yang jauh lebih panas daripada air kopi yang biasa ia seduh. Di sebuah apartemen studio yang sederhana namun penuh dengan tumpukan buku tebal, Bagas duduk menghadap laptop hingga larut malam. Matanya merah karena kurang tidur, dan di sekelilingnya berserakan catatan kurva ekonomi, strategi marketing global, dan hukum bisnis internasional. Siang hari, ia bekerja sebagai asisten Elena, menyerap ilmu negosiasi langsung dari ahlinya. Malam hari, ia kuliah mengambil program percepatan manajemen bisnis di salah satu universitas terbaik di sana. Waktu istirahat baginya adalah sebuah kemewahan yang langka. Pintu apartemennya terbuka. Elena masuk membawa 2 kotak makanan hangat. Ia menatap Bagas dengan pandangan takjub sekaligus khawatir. Ia melihat pemuda yang dulu hanya seorang office boy, kini bertransformasi menjadi mesin belajar yang tak kenal lelah. Bagas, istirahatlah sebentar. Kamu bukan robot, tegur Elena sambil meletakkan makanan di meja yang penuh kertas. Kenapa kamu menyiksa diri seperti ini? Dengan gaji dari saya, kamu sudah bisa hidup enak di sini tanpa perlu kuliah sampai mimisan begitu. Bagas menghentikan ketikannya. Ia melepas kacamata bacanya dan mengusap wajahnya yang lelah. Perlahan, ia mengeluarkan dompet dari saku celananya. Di sana, terselip sebuah foto Polaroid kecil. Itu adalah foto candid Adira yang diam-diam ia ambil saat wanita itu sedang tertawa lepas di acara ulang tahun kantor setahun lalu. Satu-satunya momen di mana Adira terlihat tanpa beban. Nona Elena, suara Bagas terdengar berat namun penuh tekad. Dulu, saya hanya bisa melihat punggungnya. Saya hanya orang yang membukakan pintu untuknya, orang yang disuruh-suruh. Jarak antara saya dan dia seperti bumi dan langit. Bagas menatap foto itu dengan tatapan rindu yang mendalam. Saya bekerja keras bukan untuk uang, Nona. Saya ingin memantaskan diri. Saya ingin, ketika saya pulang nanti, saya bisa berdiri tegak di sampingnya. Bukan sebagai bawahan, bukan sebagai orang yang mendongak menatapnya, tapi sebagai laki-laki yang selevel dengannya. Sebagai sandaran yang kokoh yang tidak akan membuatnya malu di depan dunia. Elena terdiam mendengar pengakuan itu. Ia tersenyum haru, matanya berkaca-kaca. Ia menepuk bahu Bagas dengan bangga. Adira adalah wanita paling beruntung di dunia, meski dia belum menyadarinya. Teruskan, Bagas. Jadilah naga yang sesungguhnya. Saya akan mendukungmu sampai kamu siap pulang dan menjemput cintamu. Di bawah langit Shanghai yang dingin, api semangat di dada Bagas berkobar semakin panas. Setiap lembar halaman buku yang ia baca, setiap presentasi yang ia taklukkan, adalah langkah kakinya untuk mendekat kembali pada Adira. Ia sedang membangun jalan pulang, sebuah jalan yang akan membawanya pada wanita yang dicintainya dengan versi terbaik dari dirinya. 1 tahun. 365 hari telah berlalu. Malam ini, sebuah hotel bintang 5 di kawasan Kuningan sedang mengadakan pesta bisnis termegah tahun ini. Ballroom hotel itu disulap menjadi lautan kemewahan. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya pada gaun-gaun malam para sosialita dan jas mahal para pengusaha. Namun, di sudut ruangan yang agak remang, Adira berdiri sendirian. Ia memegang gelas minuman yang isinya tidak berkurang sedikitpun. Wajahnya cantik, gaun hitamnya elegan, tapi matanya kosong. Di tengah keramaian pesta, ia merasa seperti berada di pulau tak berpenghuni. Tiba-tiba, suara dengungan obrolan di ruangan itu senyap. Semua kepala menoleh ke arah pintu utama yang terbuka lebar. Bisik-bisik kekaguman mulai terdengar. Siapa itu? Wah, gagah sekali. Itu CEO baru dari perusahaan rintisan yang sedang naik daun di Shanghai, kan? Adira menoleh malas. Namun, detik berikutnya, gelas di tangannya terlepas dan pecah berkeping-keping di lantai. Prang! Bunyi pecahan kaca itu tidak ia pedulikan. Matanya membelalak lebar, napasnya tertahan di tenggorokan. Di sana, berjalan masuk dengan langkah tegap penuh wibawa, adalah Bagas. Bukan Bagas dengan seragam office boy biru yang lusuh. Pria ini mengenakan taksido hitam selimpit rancangan desainer ternama, rambutnya ditata rapi, dan aura kepemimpinan memancar kuat darinya. Ia terlihat lebih matang, lebih percaya diri, dan sangat tampan. Bagas tidak mempedulikan tatapan lapar para wanita di ruangan itu.
Matanya menyapu ruangan seperti radar, dan berhenti tepat di sosok Adira yang mematung. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Tanpa ragu, Bagas melangkah membelah kerumunan, berjalan lurus menuju Adira. Jantung Adira berpacu gila-gilaan, rasanya mau meledak. Bagas berhenti tepat di depan Adira. Aroma parfum maskulin yang segar menguar dari tubuhnya. Ia menatap Adira lekat-lekat, tatapan yang sama teduhnya dengan setahun lalu, namun kini bercampur dengan keberanian. "Adira, aku pulang," sapa Bagas lembut, suaranya berat dan menenangkan. Sebelum Adira sempat menjawab, Bagas melakukan hal gila. Di depan ratusan tamu undangan, Bagas berlutut dengan satu kaki. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru merah dari saku jasnya. Isinya sebuah cincin berlian sederhana namun elegan. "Menikahlah denganku, Adira. Jadilah pendamping hidupku selamanya." Suasana ballroom hening seketika. Semua orang menahan napas menunggu jawaban. Adira menatap Bagas, lalu menatap cincin itu. Tubuhnya gemetar hebat. Bukannya tersenyum bahagia, air mata justru membanjiri pipinya. Perasaan rindu, sakit hati, dan marah yang ia pendam selama setahun meledak seketika. "Berdiri kamu," bentak Adira dengan suara serak. Bagas bingung, tapi ia berdiri. Plak! Sebuah pukulan pelan mendarat di dada bidang Bagas. Lalu pukulan lagi, dan lagi. Adira memukul dada Bagas sambil menangis tersedu-sedu. "Kamu jahat. Kamu jahat, Bagas. Setahun kamu hilang tanpa kabar. Kamu pikir aku ini apa? Kamu pikir hatiku ini mainan yang bisa kamu tinggal lalu kamu ambil lagi sesuka hati?" Adira berteriak, meluapkan emosinya. "Aku menderita di sini sendirian. Aku nungguin kamu kayak orang bodoh. Dan sekarang kamu datang tiba-tiba melamar kayak pahlawan kesiangan? Kamu egois." Adira mendorong tubuh Bagas menjauh. "Aku tolak. Aku nggak mau nikah sama orang yang tega mainin perasaan aku." Adira berbalik dan berlari meninggalkan pesta, menerobos kerumunan tamu yang kaget. Bagas terhuyung mundur sedikit, tapi ia tidak menyerah. Ia melihat punggung wanita yang dicintainya menjauh. Ia tahu, penolakan itu bukan karena benci, tapi karena luka rindu yang terlalu dalam. Dengan senyum penuh tekad, Bagas bangkit dan berlari mengejar Adira. Perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. Adira berlari menuju balkon hotel yang sepi, menjauh dari ingar-bingar pesta. Angin malam Jakarta yang dingin menerpa wajahnya yang basah oleh air mata, namun tidak cukup untuk mendinginkan hatinya yang terbakar emosi. Ia mencengkeram pagar pembatas balkon dengan erat, napasnya tersengal. Langkah kaki tegap terdengar mendekat di belakangnya. Tiba-tiba, sepasang lengan kekar melingkar di pinggang Adira, memeluknya erat dari belakang. Adira meronta, mencoba melepaskan diri. "Lepasin. Pergi kamu," teriak Adira sambil menyikut perut Bagas. Namun pelukan Bagas sekeras baja. Ia tidak bergeming sedikitpun. Malah, ia membenamkan wajahnya di ceruk leher Adira, menghirup aroma vanila dan mawar yang selama setahun ini hanya hadir dalam mimpinya. "Dengarkan aku dulu, Ra. Tolong, semenit saja," bisik Bagas tepat di telinga Adira. Suaranya bergetar menahan tangis. Getaran itu membuat perlawanan Adira melemah. Perlahan, Adira berhenti meronta, meski bahunya masih berguncang karena isakan. Bagas memutar tubuh Adira agar menghadapnya. Ia menangkup wajah cantik itu dengan kedua tangannya yang hangat. Ibu jarinya menghapus air mata di pipi Adira dengan lembut. "Aku minta maaf karena menghilang," ucap Bagas lirih, matanya menatap dalam kemanik mata Adira. "Tahu nggak kenapa aku nggak pernah telepon atau video call kamu? Karena aku takut, Ra. Aku takut kalau aku dengar suara kamu, kalau aku lihat wajah kamu, pertahananku bakal hancur. Aku bakal nekat pulang ke Jakarta dan kembali jadi office boy cuma buat bisa dekat sama kamu lagi. Aku harus keras sama diriku sendiri, supaya aku bisa pantas buat kamu." Bagas menarik napas panjang, lalu melanjutkan, "Dulu, setiap orang ngeliat kita, mereka bilang, itu Bu CEO dan kacungnya. Itu sakit, Ra. Aku nggak mau orang merendahkan kamu karena punya suami miskin. Sekarang, aku punya perusahaan set AP sendiri. Aku berdiri di sini bukan sebagai bawahan kamu, tapi sebagai laki-laki yang siap melindungi kamu."
Adira tertegun. Ia melihat ketulusan yang menyakitkan di mata Bagas. Ternyata, kebisuan Bagas selama ini adalah bentuk cinta tertinggi. Pengorbanan untuk memantaskan diri. Kamu bodoh, Isa Adira. Kali ini suaranya melembut. Ia memukul pelan dada Bagas. Aku nggak butuh jabatan kamu, Bagas. Aku nggak butuh perusahaan set AP atau uang miliaran. Aku punya itu semua. Yang aku nggak punya itu kamu. Aku butuh Bagas yang selalu buatin aku kopi pagi-pagi. Aku butuh Bagas yang meluk aku pas mati lampu di lift. Bagas tersenyum haru. Ia menarik Adira ke dalam pelukannya, mendekapnya begitu erat seolah ingin menyatukan detak jantung mereka. Mulai sekarang, aku akan jadi keduanya. Aku akan jadi partner bisnis kamu yang hebat, dan aku juga akan tetap buatin kamu kopi setiap pagi seumur hidup. Aku janji nggak akan ninggalin kamu lagi. Di bawah taburan bintang dan cahaya gedung pencakar langit, Bagas mengangkat dagu Adira. Weo Aini, Adira, bisiknya mesra. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu, Bagas, balas Adira lirih. Bagas mengecup kening Adira lama sekali, menyalurkan rasa rindu yang sudah tertahan selama 365 hari. Malam itu, di atas balkon, dua hati yang sempat terpisah oleh gengsi dan jarak, akhirnya menyatu kembali dalam ikatan yang tak akan terpisahkan. Momen itu begitu syahdu, seolah alam semesta ikut tersenyum merestui cinta mereka. Akhirnya, hari yang dinanti-nanti itu tiba. Di sebuah taman outdoor yang luas di pinggiran Jakarta, suasana magis tercipta. Tidak ada pesta di gedung tertutup yang kaku, yang ada hanyalah hamparan rumput hijau, ribuan bunga mawar putih, dan ratusan lampion merah yang menggantung indah di antara pepohonan, memadukan budaya Indonesia dan sentuhan oriental yang elegan. Langit senja yang berwarna jingga keunguan, seolah ikut merestui penyatuan dua insan yang sempat terpisah jarak dan gengsi ini. Bagas berdiri di altar dengan gagah. Kali ini bukan dengan seragam office boy ataupun jas kerja, melainkan dengan taksido putih bersih yang membuatnya tampak seperti pangeran. Di hadapannya, Adira berjalan anggun didampingi ayahnya. Gaun pengantinnya yang berekor panjang menyapu rumput, wajahnya bersinar lebih terang daripada berlian manapun. Tidak ada lagi wajah CEO yang galak, yang ada hanyalah wajah wanita yang sedang merekah bahagia. Saat momen pengucapan janji suci, suasana menjadi hening dan hikmat. Bagas menggenggam tangan Adira yang sedikit gemetar. Ia menatap mata calon istrinya itu dalam-dalam, lalu mengucapkan janji pernikahannya dengan suara lantang dan mantap. Uniknya, Bagas tidak hanya mengucapkannya dalam bahasa Indonesia. Saya, Bagas, berjanji akan selalu mencintaimu, menghormatimu, dan membuatkanmu kopi terbaik setiap pagi, ucap Bagas yang disambut tawa kecil para tamu. Lalu ia melanjutkannya dengan bahasa Mandarin yang fasih, Weo men te ai, peu fen cie chi, yung yen chai ichi. Yang artinya, cinta kita tidak memandang kasta. Bersama selamanya. Adira menitikkan air mata haru. Ia mengangguk mantap, menerima cincin yang disematkan di jari manisnya. Tepuk tangan meriah membahana saat pendeta meresmikan mereka sebagai suami istri. Di tengah kebahagiaan itu, seorang wanita cantik dengan gaun merah marun berjalan mendekat ke pelaminan. Itu Elena Wei. Ia terbang langsung dari Shanghai khusus untuk hari ini. Elena tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sebuah kotak kado besar dan senyum yang merekah tulus. Elena memeluk Adira dengan hangat, pelukan seorang sahabat, bukan pesaing bisnis. Selamat ya, Adira, bisik Elena. Jaga dia baik-baik. Asal kamu tahu, selama di Shanghai, Bagas belajar bisnis sampai lupa makan dan badannya kurus kering. Cuma demi bisa pantas berdiri di sini bersamamu hari ini. Dia pria langka. Mendengar itu, Adira tertawa sambil menghapus air mata di sudut matanya. Ia menatap Bagas dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Elena. Terima kasih sudah menjaga nagaku selama dia tidur di gua, canda Adira. Bagas merangkul pinggang Adira dan tersenyum pada Elena. Sisi, Elena Xiao, ucapnya. Pesta malam itu berlangsung sangat meriah dan penuh cinta. Di bawah cahaya lampion yang temaram, Bagas dan Adira berdansa pelan. Mereka bukan lagi bos dan bawahan, bukan lagi si kaya dan si miskin. Mereka hanyalah sepasang suami istri yang membuktikan bahwa cinta, jika diperjuangkan dengan ketulusan dan kerja keras,
akan menemukan jalan pulangnya, tak peduli seberapa tinggi tembok gengsi yang menghalanginya. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai jendela kamar utama di sebuah rumah mewah kawasan Pondok Indah. Di dalam kamar yang luas itu, Adira masih menggeliat manja di balik selimut tebalnya. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Tapi sebagai pengantin baru yang sedang menikmati indahnya masa-masa awal pernikahan, bangun siang di hari Minggu adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Pintu kamar terbuka perlahan. Bagas masuk dengan langkah mengendap-endap. Pemandangan pagi ini sungguh kontras dan menggemaskan. Bagas, yang kini menjabat sebagai direktur operasional di perusahaan set AP miliknya sendiri, terlihat memakai apron alias celemek masak berwarna merah muda bermotif bunga-bunga milik Adira. Di tangannya, ia membawa nampan berisi sarapan roti bakar dan secangkir kopi yang mengepul hangat. Bagas meletakkan nampan itu di meja nakas samping tempat tidur. Seperti kebiasaan lamanya yang tak pernah luntur, ia menempelkan secarik sticky note kuning di cangkir itu. Tulisannya masih sama jeleknya, "Bangun Tuan Putri, office boy ganteng sudah siap melayani." Adira mengerjapkan matanya, mencium aroma kopi yang sangat ia kenal. Ia melihat Bagas berdiri di sampingnya sambil tersenyum lebar. Adira tertawa kecil melihat suaminya memakai celemek bunga-bunga itu. "Sayang," rengek Adira dengan suara serak khas bangun tidur. "Kamu itu sekarang Pak Direktur, punya ratusan karyawan. Ngapain sih pagi-pagi pakai apron, masa terus bawain aku kopi? Kita kan punya asisten rumah tangga." Bagas duduk di tepi ranjang, mengusap rambut Adira dengan sayang. "Di kantor, di depan klien, dan di depan investor, aku memang direktur, Ra. Tapi di rumah ini, di dalam kamar ini, aku tetaplah Bagas, office boy pribadi Nyonya Adira seumur hidup. Jabatanku boleh naik setinggi langit, tapi tugasku untuk membahagiakan kamu tidak akan pernah berubah." Mendengar gombalan maut itu, pipi Adira merona merah. Ia menarik leher Bagas agar mendekat, lalu mengecup pipinya. "Dasar bucin," ledek Adira. "Biarin bucin, yang penting istrinya cantik," balas Bagas sambil mencubit hidung mancung Adira. Mereka pun tertawa bersama, saling berpelukan di atas kasur yang empuk. Sinar matahari pagi menerpa wajah mereka yang penuh kebahagiaan. Tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi perbedaan kasta. Kisah cinta yang bermula dari pantry kantor yang sempit, melewati drama salah paham dan air mata di bandara, kini bermuara di pelabuhan yang paling indah. Bagas dan Adira membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang seragam apa yang kamu pakai, entah itu kemeja lusuh cleaning service atau jas mahal seorang CEO. Cinta hanya memandang seberapa besar keberanianmu untuk memperjuangkannya. Dan pagi itu, di balik dinding rumah mereka yang hangat, kisah sang naga dan ratunya berakhir bahagia.